warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Tadulako. Pada hari ini tanggal 13 Juni 2023, saya melaksanakan ujian saya dengan topik meningkatkan budaya membaca, layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kurang semangat. Masalahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Ya, terima kasih karena kalian sudah mau hadir di tempat ini bersama-sama untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Bagaimana? Semua sudah saling kenal kan? Nah, oke, bagus sekali, semua sudah saling kenal, jadi tidak perlu lagi melakukan perkenalan. Dan semua juga sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Kalau begitu, mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, sehat? sehat, Tim A sehat? sehat, Yang B? sehat. Sehat juga ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan kelompok dengan topik meningkatkan budaya membaca. Ya, sebelum mulai kegiatan, bagaimana kalau kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Siapkan, pimpin doa. Ayo. Teman-teman, sebelum kita sekalian bagaimana kita bisa melakukan doa dimulai. Kita dulu. Oke, terima kasih ya Pak karena sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan menyampaikan apa tujuan dari layanan bimbingan kelompok yang kita adakan hari ini. Yang pertama yaitu Ibu memberikan informasi kepada kalian tentang apa itu dan bagaimana cara meningkatkan budaya membaca. Ya, terus pada kegiatan kali ini ada yang namanya asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu semua kegiatan kita di ruangan ini itu dirahasiakan. Yang tahu hanya kita yang berada di dalam ruangan ini. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kalian terbuka dalam menceritakan hal-hal yang kalian ingin ungkapkan, ya, tanpa adanya paksaan dari manapun atau ada masalah yang bisa kalian ungkapkan. Terus yang ketiga juga ada namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini dimana kalian bisa bercerita, memberikan pendapat secara sukarela kepada teman, saling memberikan solusi dan berdiskusi. Ya, adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam layanan bimbingan kelompok kali ini
sini. Pertama, dengarkan dulu, tarik nafas. Tarik nafas dari hidung, buang di mulut. Tahan beberapa detik, tahan 3 atau 4 detik, terus buang di mulut. Oke, siap? Kita ulang seperti itu 3 kali ya. Ya, oke. Sekarang disesuaikan. 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung, buang di mulut. Ya, tarik nafas dari hidung, buang di mulut. Tarik nafas dari hidung sekali lagi, buang di mulut. Oke, bisa ya? Coba diregang-regangkan semua begini. Coba dirilekskan badan ya. Tangan seperti ini. Tangan seperti ini, ikut. Tangan seperti ini. Ya, tangan seperti ini. Oke, serius. Oke, begini. Ya, terus kasih gini, kasih gini. Kasih gini dulu, kasih gini dulu. Tepuk begini. Ya, oke. Kasih seperti ini. Ya. Terus ingat ya, itu. Saya bisa. Saya bisa. Saya hebat. Saya hebat. Saya kuat. Saya kuat. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Saya bisa. Saya bisa. Saya hebat. Saya hebat. Saya kuat. Saya kuat. Istimewa. Istimewa. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu akan menampilkan materi tentang meningkatkan budaya membaca. Tolong silakan kalian fokus memperhatikan materi ya. Sekarang kalian sudah melihat materi yang ditampilkan di depan. Ya, ini adalah meningkatkan budaya membaca. Ini adalah meningkatkan budaya membaca. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anggota kelompok dapat memahami manfaat budaya membaca dan cara meningkatkan budaya membaca. Oke. Sebelum itu ada yang tahu apa itu budaya? Cynthia, boleh apa itu budaya? Cynthia boleh dijelaskan. Menurut saya budaya adalah suatu kebiasaan baik yang biasa kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali Cynthia. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Ibu mau tanya siapa yang sudah bisa pahami tentang apa itu membaca? Oke, oh Christian, bagus, silakan dari inisiatif untuk menjawab pertanyaannya Ibu. Christian, membaca itu apa? Membaca adalah memahami makna dalam sebuah tulisan. Membaca memahami makna dalam sebuah tulisan, benar? Iya, oke. Tepuk tangan juga. Kalian sudah paham ya tentang meningkatkan budaya membaca seperti apa? Agar supaya lebih jelas lagi, kita tampilkan materi kali ini ya. Tujuannya agar anggota kelompok dapat memahami manfaat budaya membaca dan cara meningkatkan budaya membaca. Terus di sini ada pengertian budaya membaca. Ya, pengertian budaya membaca adalah suatu aktivitas untuk menangkap informasi bacaan yang baik, yang tersurat maupun tersirat dalam bentuk pemahaman bacaan secara literal, inferensial, evaluatif, kreatif, dan apresiasi dengan memanfaatkan pengalaman belajar membaca. Sedangkan budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih apa? Melatih otak agar menyerap apa-apa saja informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. Oke, dipahami ya? Kita lanjut berikutnya. Tujuan membaca apa sih? Tujuan membaca itu, nah sekarang setiap orang melakukan pekerjaan pada umumnya mempunyai kecenderungan yang sama, yakni untuk mencapai satu tujuan. Punya satu tujuan, itulah dengan membaca. Tujuan utamanya membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. Ya, menurut Hamzah dalam buku ya. Terus yang pertama tujuan membaca. Yang pertama, memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. Ya, ini bisa dipahami ya. Yang kedua, menangkap ide pokok atau
membaca memperoleh banyak manfaat. Ya, kita lanjut yang keempat, ada mengenali kata-kata sulit. Biasanya kata-kata yang sulit itu ada di mana? Ada dalam buku apa? Kamus. Kata-kata yang sulit ada dalam buku kamus. Jadi di dalam kamus itu sudah ada terjemahannya. Jadi kita bisa dengan gampang mencari arti dari bahasa yang sulit. Paham? Oke, kita lanjut ya. Manfaat membaca. Manfaat membaca. Membaca juga mempunyai banyak manfaat. Ya, yang pertama, membaca menghilangkan kecemasan dan apa? Kegundahan. Iya, membaca itu menghilangkan kecemasan dan kegundahan. Kalau dirasa rasa cemas, mudah gulana, mungkin saya harus punya kegiatan. Contohnya satu, membaca apa? Buku. Oke, sip, bagus sekali. Terus yang kedua, ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan. Iya, jadi kalian sebisa mungkin usahakan mampu membaca setiap hari ya. Bisa membaca setiap hari. Jadi melatih otak dan pikiran dan juga menambah wawasan, menjadikan kalian menjadi lebih pintar. Oke, good. Yang ketiga, kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja. Karena kalian sibuk belajar, sibuk membaca, maka tidak ada waktu untuk kalian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang satu bergosip, ya, main game berlebihan, ya, chat di media sosial, main game berlebihan, ya, chat di media sosial, hal-hal yang tidak bernilai positif. Jadi kalau kalian membaca, maka hal-hal yang seperti itu dapat diminimalisir. Ya, jadi kalian tidak ada keinginan untuk melakukan yang negatif-negatif. Terus yang selanjutnya, dengan sering membaca, orang bisa mengembangkan keulesan, kefasihan dalam bertutur kata. Dengan sering di sini maknanya, dengan sering kalian membaca, kalian bisa mengembangkan bagaimana supaya bisa fasih berbahasa dan berbicara di depan orang lain. Contoh seperti ibu, ya, ibu harus banyak membaca. Karena apa? Ibu tampil di depan kalian supaya ibu bisa luwes dan fasih dalam berkata-kata, dalam berbicara dengan kalian, menyampaikan sesuatu supaya intonasinya bagus, pelafalannya bagus, bahasanya bagus, seperti itu. Paham? Ya, oke. Yang terakhir ada yang kelima, ada membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Oke, ini bagus sekali. Kenapa membaca itu mengembangkan pemikiran dan cara berpikir? Iya, karena apa? Membaca membuat kita wawasannya menjadi apa? Menjadi luas. Bagus, Amel, terima kasih. Selain menjadi wawasan luas, itu apa lagi? Pengetahuan banyak ya. Yang tadinya di luar negeri kita tidak tahu apa-apa tentang berita apa-apa, dengan melihat beritanya di internet, membaca di koran, membaca segala macam di media sosial, maka kita bisa mengetahui mereka di sana. Ya, terus selanjutnya ya.
akan selalu mendapat wawasan dan kita akan menjadi apa? Menjadi apa kan? Pintar. Ya bagus, Christian menjawab pintar. Oke, tangan dulu. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan satu video. Aku akan menampilkan satu video tentang kenapa harus banyak membaca. Ya, silakan kalian menyimak video yang ditampilkan dan di akhir nanti silakan memberikan tanggapannya tentang video ya. Ya, oke. Baik ya. Kamu tahu gak sih kalau Wakil Presiden Pertama Indonesia berkata punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Dan kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Kalau kamu jawab gak terhitung, selamat ini artinya kamu udah tahu seberapa penting baca buku buat kehidupan kamu. Tapi kalau kamu jawab baru sedikit, juga gak masalah kok. Kali ini kita akan bahas banyak hal positif soal buku yang bakal menginspirasi kamu untuk jadi rajin baca buku. Buku adalah segala dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengan kalimat tadi. Tapi kamu harus sadar nih kalau itu benar adanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut manfaatnya, kenalan dulu yuk sama beberapa tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku karena sadar betapa pentingnya manfaat dari membaca. Pertama, Bill Gates dengan total bacaan 50 buku dalam waktu setahun. Kedua, ada Mark Zuckerberg yang selalu membaca satu buku baru setiap 2 minggu. Ketiga, ada tokoh nasional Indonesia yaitu Bung Hatta yang punya 30.000 koleksi buku. Keempat, ada Warren Buffett, seorang miliarder yang ngabisin 80% waktunya dalam sehari buat membaca buku. Kelima, ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam kurun waktu setahun. Bayangin deh, di tengah kesibukan beliau-beliau ini, mereka masih menyempatkan diri buat terus membaca buku dengan jumlah bacaan yang banyak pula. Jadi, harusnya gak ada alasan buat kita untuk malas baca buku ya, gini. Apalagi kalau kamu tahu banyaknya manfaat dari membaca buku berikut ini. Yang pertama, pastinya meningkatkan kecerdasan. Kedua, menambah kemampuan berbahasa. Ketiga, ningkatin daya ingat dan konsentrasi. Keempat, bisa mencegah Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Tapi kabar baiknya, Alzheimer bisa dicegah dengan cara membaca buku. Keenam, mengurangi stres. Sering stres karena berbagai tuntutan, ternyata baca buku bisa jadi obatnya. Menurut penelitian dari University of Sussex, ternyata membaca punya pengaruh yang signifikan dalam mengurangi stres. Ketujuh, bisa membuat tidur jadi lebih nyenyak. Yang sering begadang dan susah tidur, kayaknya mesti mulai baca buku nih. Menurut National Sleep Foundation, membaca buku sebelum tidur bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu loh. Dan hal inilah yang bisa membuat tidur kamu jadi lebih nyenyak. Ya, oke. Tadi kalian sudah menyimak materi tentang meningkatkan budaya membaca dan satu video kenapa membaca itu penting. Dari materi dan video yang sudah Ibu tampilkan. Sekarang silakan berikan pendapat kalian tentang materi dan video yang sudah disampaikan tadi. Ibu silakan memberikan pendapat. Di tim A mewakili 1 orang dan di tim B mewakili 1 orang ya. Oke, silakan tim A memberikan pendapatnya tentang materi dan video yang sudah Ibu tampilkan. Siapa 1 orang yang mau memberikan pendapat? Silakan. Ya, oke, Cynthia, silakan berdiri. Tepuk tangan dulu buat Cynthia. Ya, tepuk tangan dulu buat Cynthia. Ya, oke, silakan Cynthia berikan pendapat. Menurut pendapat saya, membaca merupakan indera dunia. Membaca juga memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kecerdasan, kemampuan berbahasa, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, juga mengurangi stres. Mengurangi stres. Oke, bagus sekali Cynthia. Tepuk tangan dulu. Ya, tim B dan kalah. Tim B juga. Ayo silakan. Sebutkan pendapatmu apa saja tentang video yang sudah kita tadi. Oke, Rio bersedia berdiri. Ya, dia mewakili teman-temannya ya. Ayo kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ya, sekarang dia berpendapat. Ya. Ya. Menurut saya biar bisa jadi pintar dan membaca juga itu harus yang penting dan kita tidak menginjak. Ya, terus? Itu saja. Membaca jadi lebih pintar. Ya,
bisa membaca itu bisa menjadi lebih pintar. Sekarang tadi Rio sudah memberikan pendapatnya. Satu orang dari tim B silakan memberikan tanggapan atas pendapatnya Rio tadi. Kita berdiskusi ya. Oke, Dia sudah berdiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dia. Mau menanggapi apa yang sudah Rio sebutkan tadi. Rio menyebutkan membaca itu membuat orang semakin menjadi pintar. Menurut Dia, apakah benar pendapatnya Rio tadi? Menurut saya pendapat Rio sangat benar karena membaca dapat membuat pikiran kita Jadi, ya, jadi luas dan ya, oke, bagus. Yang lebih lebih fresh ya? Iya, lebih fresh, lebih tenang pikirannya. Itu saja Nindya atau ada yang lain? Oh, itu saja. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, oke. Kalau begitu, satu orang lagi yang dari laki-laki menanggapi apa yang sudah Cynthia sampaikan tadi. Yang Cynthia sampaikan tadi banyak. Yang pertama, menghilangkan stres, meningkatkan kemampuan. Menurut kalian dari tim B, ini yang laki-laki, apakah yang disampaikan Cynthia itu benar atau tidak? Coba boleh siapa berdiri? Christian. Iya, oke, Christian, tepuk tangan dulu. Christian, ya. Christian, anaknya aku. Iya, dia mau berbicara. Udah bagus, dia percaya diri. Ayo, Christian. Pendapat saya tentang jawaban Cynthia tadi benar, karena membaca bisa menghilangkan stres Ya. dan membaca adalah jendela dunia. Iya, membaca adalah jendela dunia. Tepuk tangan dulu untuk Christian. Christian boleh duduk kembali. Membaca adalah jendela dunia. Jadi, selain membuat menghilangkan pikiran stres, bisa menambah wawasan yang lebih luas, menambah pengetahuan. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang semuanya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan menentukan langkah-langkah
Ya, dari kalian tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya, yang sudah berdiskusi menanggapi apa yang disampaikan temannya, sudah memberikan refleksi diri, Ibu berharap kalian mampu mengaplikasikan apa yang sudah kalian dapat hari ini agar kedepannya kalian bisa meningkatkan minat membaca. Ya, kalian bisa meningkatkan minat membaca, dan kedepannya Ibu harap setelah layanan ini kalian bisa lebih rajin membaca, tidak malas lagi, rajin melakukan hal-hal positif. Tanamkan dan yakinkan dalam diri kalian bahwa kalian bisa berubah untuk lebih baik lagi, untuk melakukan hal-hal positif, terutama tidak malas dalam hal membaca. Ya, bagus sekali, ucap terima kasih karena kalian sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini, sudah mau mengikuti materi dengan baik. Ibu harap kedepannya kalian mampu berkomitmen dengan apa yang sudah kalian bahas hari ini, dengan apa langkah-langkah apa yang akan kalian buat. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi orang yang sukses dengan banyak membaca buku. Sebelum Ibu menutup kegiatan kali ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil ya. Jadi silakan kalian isi nanti lembarnya dengan cara mencentang ya, mencentang dari angka 1 sampai angka 4. Angka 4 adalah nilai maksimum dengan posisi sangat baik atau sesuai dengan keadaan kalian yang sekarang. Ya? Ya, oke, dibagikan ya. Di depan kalian ada lembar evaluasi, silakan dicentang sesuai keadaan diri kalian. Baca petunjuk sebelum mengisi ya. Jangan lupa mengisi biodata. Silakan diisi. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau begitu Ibu kumpulkan kembali lembar evaluasinya ya. Ya, Ibu kumpul mulai dari Rio lagi. Oh, Bagas belum selesai, oh sudah. Satu lagi Bagas, silakan. Ya, oke, terima kasih Bagas. Ya, sudah? Sudah juga? Oke, good job. Ya, oke. Kalian coba posisi duduknya di oke. Ya, oke. Kalian sudah menuliskan lembar evaluasi hasil tadi. Jadi, Ibu akan sampaikan setelah layanan ini topik yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kira-kira apa yang bagus? Kasih ide boleh. Dari tim A. Kira-kira topiknya apa lagi? Topik yang bagus apa? Ya, apa? Amin? Menceritakan tentang lingkungan, boleh? Topik selain itu topiknya misalnya apa? Tentang gaya hidup, boleh. Saran ya dari beberapa kelompok. Cynthia sarannya apa? Topik yang lain? Terserah. Yang penting topik yang kalian senangi, boleh. Apa? Tentang kehidupan sehari-hari. Oke. Di tim B, saran untuk topik pertemuan kita berikutnya kira-kira apa? Tentang narkoba. Bagus sekali. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada selain Rio? Ada yang ingin mengajukan topik lain? Literasi. Tentang bully. Ya, bagus sekali. Ayo tepuk tangan dulu. Ya, oke. Masukkan untuk topik pada saat layanan berikutnya adalah tentang yang sudah kalian sampaikan. Jadi gue akan pertimbangkan ke depannya topiknya akan Ibu sampaikan yang Ibu pilih dari kalian yang sudah rekomendasikan. Oke? Ya. Jadi itulah tadi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menambah hal-hal positif kalian ke depan.
pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih karena kegiatan hari ini sudah sampai pada batas waktu yang kita sepakati di awal kegiatan. Ibu berpesan lagi, mudah-mudahan semuanya dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah hal-hal yang positif dalam diri kalian. Sekian apa yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Demikianlah layanan bimbingan kelompok saya pada hari ini. Semoga apa yang saya tampilkan hari ini bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.